Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdayanti Launuru, NIM B1A11914, kelas D angkatan 19. Di sini saya akan membuatkan video yang di dalamnya merangkum materi-materi mikrobiologi sebagai pengganti final atau ujian akhir semester mata kuliah mikrobiologi dan virologi. Materi pertama yaitu jenis kapang dan kamir serta morfologinya. Materi kedua yaitu bakteri, jamur, dan virus. Yang ketiga yaitu penularan infeksi. Yang keempat infeksi yang terdapat pada bagian anatomi. Dan yang kelima yaitu virus COVID-19. Yang pertama yaitu jenis kapang dan kamir serta morfologinya. Di sini saya mengambil contoh jenis-jenis kapang yaitu penisilum. Penisilum menyebabkan kerusakan pada bahan sayuran, buah-buahan, dan serelia. Selain itu digunakan untuk industri, misalkan memproduksi antibiotik. Penisilin yang diproduksi oleh Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Kegunaan lain untuk pematangan keju, misalnya keju camembert oleh Penicillium camemberti yang konidianya berwarna abu-abu dan lain-lain. Yang kedua yaitu Aspergillus. Kapang ini mampu tumbuh baik pada substrat dengan konsentrasi gula dan garam tinggi. Ciri-cirinya yaitu pertama, koloni berkelompok. Yang kedua, Conidiofora septate atau non-septate. Yang ketiga, Conidiopora membengkak membentuk vesikel pada ujungnya. Yang keempat, Conidia membentuk rantai yang berwarna hijau, coklat, atau hitam. Jenis-jenis kamir. Yang pertama, kelompok kamir sejati. Kelompok kamir sejati pada dasarnya termasuk ke dalam kelas Ascomycetes dengan ciri memiliki spora. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah berbagai spesies Saccharomyces, Schizosaccharomyces, Zygosaccharomyces, Pichia, Hansenula, Debaricomyces, dan Hansenia spora. Sedangkan pada kelompok jenis kamir sejati ini, spesies yang umumnya digunakan dalam industri adalah Saccharomyces cerevisiae, yaitu untuk pembuatan roti, minuman beralkohol, gliserol, dan enzim invertase. Yang kedua, kelompok kamir yang liar. Kelompok kamir ini tidak mempunyai spora. Kamir ini pertumbuhannya dalam suatu proses fermentasi. Terkadang ada yang diharapkan, ada juga yang tidak diharapkan. Termasuk ke dalam kelompok Yeast. Ini adalah Candida, Torulopsis, Brettanomyces, Rhodorhula, Trichosporon, dan Cloacaera, yaitu bakteri, jamur, dan virus. Di materi ini, inti dari medium adalah makanan mikroba, biasa disebut juga nutrisi. Untuk membedakan medium cair dan padat, dilihat dari nama medium di mana huruf terakhir A yang berarti agar untuk medium padat dan huruf B untuk medium cair. Pertumbuhan mikroba digunakan media padat, bakteri, dan jamur. Contoh media bakteri yaitu Na, MHA, SSA. Media jamur yaitu PDA. Sterilisasi adalah proses untuk menuju steril, sedangkan steril adalah keadaan di mana tidak ada organisme. Sterilisasi yang umum dilakukan di lab, yaitu panas kering menggunakan oven dengan suhu 170 derajat sampai 180 derajat selama 1-2 jam, dan panas lembab menggunakan autoclave dengan suhu 120 derajat sampai 15-20 menit. Alat yang disterilkan dengan oven Yates berbahan gelas autoclave, yaitu semua alat umumnya berbahan kayu plastik dan kaca berskala. Perbedaan virus, bakteri, dan jamur. Virus dapat menular, bakteri tidak menular, jamur ada yang dapat menular dan tidak menular. Infeksi di luar yaitu jerawat, infeksi di dalam yaitu infeksi saluran kemih. Biasanya jamur dapat menular lewat kontak langsung, misalnya bersentuhan. Perbedaan antiseptik dan desinfektan. Antiseptik digunakan pada jaringan hidup, desinfektan pada benda mati. Yang ketiga yaitu penularan infeksi. Penularan melalui kontak langsung yaitu penularan langsung termaksud penularan cepat suatu agen infeksi melalui suatu pintu masuk yang sesuai. Contohnya, seorang yang langsung terkena infeksi.
Penularan secara langsung yaitu antara pasien dan personil yang merawat atau menjaga pasien dan seterusnya. Penularan langsung melalui droplet nukleat yang berasal dari petugas, keluarga, atau pengunjung dan derita lain. Penularan melalui udara. Penularan melalui udara airborne disease hanya terjadi pada mikroorganisme yang menyebar di udara dan yang dosis infektif minimumnya rendah. Wabah infeksi nosokomial melalui udara telah lama dikenali dalam fasilitas kesehatan, meskipun wabah tersebut relatif tidak umum dibandingkan penyebaran melalui wabah kontak. Contohnya melalui nuclear droplet yang menyebar melalui udara yang merupakan partikel kecil residu sekresi pernapasan yang menguap dan melayang di udara serta dapat disebarkan secara meluas melalui aliran udara. 3 penyakit yang disebabkan oleh patogen yang ditularkan melalui udara dan telah menyebabkan banyak pandemik dalam tanam kesehatan adalah tuberkulosis, campak, dan varicella. Penularan udara terjadi ketika agen infeksius dibawa oleh debu dapat mengandung material infeksius membentuk partikulat. Penularan fekal oral, penyebaran penyakit polio terutama melalui kontaminasi tinja penderita polio terutama di daerah yang sanitasi lingkungan jelek secara fekal oral dan melalui percikan dari mulut ke mulut. Penularan fekal oral artinya makanan atau minuman tercemar virus polio yang berasal dari tinja penderita masuk ke mulut orang sehat lainnya. Sedangkan oral-oral adalah penyebaran dari liur penderita yang masuk ke dalam mulut manusia sehat lainnya. Virus polio termaksud kelompok antivirus karena virus ini menginfeksi manusia melalui saluran pencernaan. Virus terdapat pada fasis manusia dan menular kepada orang lain melalui jalur fekal oral. Penularan pada hewan. Penularan antar hewan pada umumnya terjadi melalui kontak langsung. Caplak dan lalat dapat bertindak sebagai penular. Benda-benda yang dapat menularkan penyakit adalah duri tanaman dan gunting pencukur bulu domba. Umumnya, infeksi ini hanya terjadi pada lapisan epidermis kulit. Pada manusia, penularan terjadi melalui kontak langsung dengan hewan tertular, tidak terjadi penularan antar manusia. Penularan melalui air. Air sebagai media penular penyakit. Selain digunakan sebagai tempat perkembangbiakan berbagai macam bibit penyakit, air juga merupakan media penularan penyakit. Proses penularan penyakit melalui air melalui 2 cara, yaitu langsung diminum dan digunakan untuk mengolah makanan. Penyebab utama pencemaran air yaitu pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, kotoran tanpa mengalami proses pengolahan sterilisasi. Materi yang keempat yaitu infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang terdapat pada bagian anatomi. Yang pertama, kulit. Staphylococcus aureus merupakan bakteri fakultatif anaerob. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 30 derajat Celcius, tetapi membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar 20-25 derajat Celcius. Koloni pada pembenihan padat berwarna abu-abu sampai kuning keemasan, berbentuk bundar, halus, menonjol, yaitu Staphylococcus epidermidis adalah satu spesies bakteri dari genus Staphylococcus yang diketahui dapat menyebabkan infeksi oportunistik, menyerang individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang ketiga yaitu Propionibacterium 45-100%. Propionibacterium acnes, bakteri ini merupakan penyebab terjadinya jerawat. Jerawat acne vulgaris merupakan penyakit kulit yang menyerang polisobasea kulit, yaitu bagian kelenjar sebase dan folikel rambut. Kedua yaitu hidung, S. aurelis. Staphylococcus aureus adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus yang sudah tidak mempan lagi terhadap banyak jenis antibiotik seperti amoxicillin atau penisilin. Staphylococcus sendiri adalah bakteri yang pada dasarnya tidak membahayakan dan hidup pada kulit serta hidung manusia. Namun, ketika pertumbuhannya tidak terkendali, bakteri ini dapat menyebabkan infeksi. Infeksi Staphylococcus dapat diatasi dengan pemberian antibiotik. Tetapi setelah beberapa dekade berlangsung, muncul jenis Staphylococcus seperti MRSA yang tidak mempan terhadap berbagai antibiotik yang umum digunakan. Yang ketiga yaitu usus halus. Yang pertama, Candida albicans. Candida albicans adalah spesies cendawan patogen dari golongan Deuteromycota
Spesies cendawan ini merupakan penyebab infeksi oportunistik yang disebut kandidiasis pada kulit, mukosa, dan organ dalam manusia. Yang kedua yaitu Lactobacillus. Lactobacillus adalah genus bakteri gram positif, anaerobik, fakultatif, atau mikroaerofilik. Genus bakteri ini membentuk sebagian besar dari kelompok bakteri asam laktat. Dinamakan demikian karena kebanyakan anggotanya dapat mengubah laktosa dan gula lainnya menjadi asam laktat. Kebanyakan dari bakteri ini umumnya tidak berbahaya. Dalam manusia, bakteri ini dapat ditemukan dalam vagina dan sistem pencernaan, di mana mereka bersimbiosis dan merupakan sebagian kecil dari flora usus. Yang ketiga, E. coli. E. coli adalah kuman oportunis yang banyak ditemukan di dalam usus besar manusia sebagai flora normal. Sifatnya unik karena merupakan flora normal namun dapat menyebabkan infeksi primer pada usus, misalnya diare pada anak, seperti juga kemampuannya menimbulkan infeksi pada jaringan tubuh lain di luar usus. Yang keempat yaitu Enterobacter. Bakteri enterik adalah bakteri yang umumnya berada pada saluran pencernaan hewan maupun manusia, baik sebagai penyebab penyakit ataupun tidak. Bakteri tersebut dapat berasal dari sumber air panas, danau, bendungan, air tanah, maupun air minum yang telah terkontaminasi. Yang keempat yaitu usus besar, Bacillus oralis. Bacillus adalah genus bakteri gram positif berbentuk batang yang anggota dari filum Firmicutes. Spesies Bacillus dapat bersifat aerob obligat, bergantung pada oksigen, maupun anaerob fakultatif, mampu menjadi anaerob saat oksigen tidak ada. Yang kedua yaitu Bacteroides fragilis. Bacteroides fragilis adalah bakteri anaerob, gram negatif berbentuk batang. Ini adalah bagian dari mikrobiotal normal usus manusia dan umumnya komensal, tetapi dapat menyebabkan infeksi jika dipindahkan ke aliran darah atau jaringan di sekitarnya setelah pembedahan penyakit atau trauma. Yang ketiga yaitu Clostridium perfringens. Clostridium perfringens adalah bakteri anaerob gram positif yang mampu membentuk spora. Strain yang menjadi penyebab keracunan pangan adalah tipe A dengan enterotoksin yang dapat menyebabkan sakit perut akut dan diare. Yang kelima yaitu mulut atau liur. Bakteri yang pertama H. influenza. Haemophilus influenzae adalah bakteri patogen kapnofilik, komnifilik, gram negatif, Cocobacillari dari keluarga Pasteurelliaceae. Pertama kali dijelaskan pada tahun 1892 oleh Richard Pfeiffer pada pandemi influenza. Bakteri yang kedua yaitu Candida albicans adalah spesies cendawan patogen dari golongan Deuteromycota. Spesies cendawan ini merupakan penyebab infeksi oportunistik yang disebut kandidiasis pada kulit, mukosa, dan organ dalam tubuh manusia. Bakteri yang ketiga yaitu B. oralis. Streptococcus oralis adalah bakteri gram positif yang tumbuh secara khas dalam rantai. Ini membentuk koloni putih kecil di piring agar Wilkins-Sjögren. Yang kelima yaitu materi mengenai virus COVID-19. Mengenai patofisiologi, kebanyakan coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing, dan ayam. Coronavirus disebut dengan virus zoonotik, yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Misalnya kelelawar, tikus, unta, dan musang merupakan host yang biasanya ditemukan untuk coronavirus. Bagian B. Patomekanisme. Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang, atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam dengan suhu 380 derajat Celcius, batuk, dan kesulitan bernafas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare, dan gejala saluran napas lain. Setengah dari pasien timbul sesak dalam 1 minggu. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan progresif seperti RDS, shock septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi, dan peredaran darah atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari. Penularan. Cara penyebaran beberapa virus atau patogen dapat melalui kontak dekat,
lingkungan atau benda yang berkontaminasi virus, droplet saluran napas, dan partikel airborne. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter 5 mm. Droplet dapat melewati sampai jarak tertentu, biasanya 1 meter, ke permukaan mukosa yang rendah. Pencegahan. Saat ini masih belum ada vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari terpapar virus penyebab. Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan pada masyarakat. Yang pertama, cuci tangan Anda dengan sabun dan air sedikit selama 20 detik. Gunakan hand sanitizer berbasis alkohol yang setidaknya mengandung alkohol 60% jika air dan sabun tidak tersedia. Yang kedua, hindari penyentuhan mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Yang ketiga, sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Yang keempat, saat Anda sakit, gunakan masker medis. Tetap tinggal di rumah saat Anda sakit atau segera ke fasilitas kesehatan yang sesuai. Jangan banyak beraktivitas. Itulah rangkuman materi mikrobiologi yang dibawakan oleh saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.